Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada Bapak dosen, yaitu Bapak Doni Maulana dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Dodi Irfani. Saya dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dari kelas 19 TF1 dengan NIM 3119106300. Pada kesempatan kali ini saya akan menyatakan hasil proyek yang berkaitan dengan tugas Big Data, yaitu instalasi W di Cloudera. Di mana di sini untuk instalasi untuk Cloudera yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, kita harus mendownload VirtualBox dan juga Cloudera Quickstar-nya di versi terserah di sini, di mana saya menggunakan versi 5.13. Setelah kita download Cloudera dan juga VirtualBox-nya, maka kita bisa melihat hasil downloadannya uh, di sini sudah saya pindah, dimana sebelumnya di area download dan saya sudah pindah di data D biar data C-nya tidak terlalu banyak untuk memakan memori. Dimana di sini saya taruh di software, kemudian Cloudera. Di sini untuk Cloudera-nya sendiri, dimana formatnya adalah zip dengan size-nya adalah 5,8 MB, sekitar segitu. Setelah format zip ini kita rubah dulu ke file dengan cara klik kanan, kemudian extract here. Kemudian setelah proses zip winrarnya ini kita format ke file, maka akan muncul filenya dengan nama file Cloudera Quickstar. Di sini ada dua yang perlu kita perhatikan adalah Cloudera VirtualBox yang ukurannya adalah 5,8 GB. Sebelum kita klik ini, lebih baiknya kita install VirtualBox karena Cloudera Quickstar ini akan dijalankan di VirtualBox-nya. Kalau tidak menggunakan VirtualBox, maka tidak akan bisa berjalan foldernya itu sendiri. Dimana kita bisa install VirtualBox ini dengan cara klik, kemudian instalasi. Ketika sudah selesai, maka akan muncul ketika kita ketika kita sudah selesai akan muncul di desktop. Untuk link downloadnya sendiri itu sudah saya sertakan di link YouTube-nya ya, di bawahnya nanti bisa dilihat dan bisa di-download sendiri. Dimana untuk menjalankan VirtualBox-nya, kita di desktop, kita tinggal klik saja. Terus kemudian di sini belum ada untuk Cloudera-nya, kita bisa menambahkan dengan cara ketika klik file, kemudian import application, kemudian kita cari Cloudera-nya yang ada di tadi udah saya taruh di data D, di Cloudera, kemudian di sini filenya Cloudera, dan ini adalah software untuk Cloudera itu sendiri. Kemudian kita klik aja, kemudian open, kemudian kita next. Ini RAM-nya harus support 5 MB ya. Kemudian kita import. Nah, kita proses untuk importnya itu sendiri memakan waktu ya, sekitar 3 sampai 5 menit. Dimana kalau dari ini sendiri itu terdapat beberapa function yang mungkin bisa kita lihat. Salah satu yang kita gunakan adalah W, dimana W itu adanya di Cloudera dan kita bisa jalankan dengan menggunakan VirtualBox ini sendiri. Kita tunggu ya proses untuk importing ke Oracle-nya VirtualBox itu sendiri. Ini memakan waktu cukup lama ya. Kita sabar.
Import ini sudah selesai, kemudian kita bisa menjalankan Cloudera registernya dengan cara klik Cloudera itu sendiri, kemudian kita klik start. Cloudera-nya akan berjalan. Kita ketahui bahwa Cloudera register itu merupakan Oracle ya. Jadi untuk proses loadingnya itu memakan waktu yang cukup lama. Nah ini proses loading untuk Cloudera-nya. Ini sudah tampil untuk Cloudera-nya. Kita bisa zoom Cloudera-nya dengan cara mengklik icon ini. Nah, di sini diproses untuk menjalankan Cloudera-nya. Ini ada tampilan untuk selamat datang di Cloudera Anda di VirtualBox-nya. VirtualBox masih proses ya untuk loading. Kita bisa close ya. Ini untuk notifikasinya kita bisa close sehingga tidak mengulangi. Kemudian kita bisa minimize. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus menjalankan Cloudera-nya dengan menggunakan terminal ataupun command prompt. Kalau di Windows ini kita tekan command prompt dengan cara kita klik hostname. Nah, di sini sudah
menjalankan Cloudera Quickstar Cloudera. Jadi kita jalankan HDFS, DFS, kemudian strip LS, dan garis miring. Nah, di sini sudah ditemukan 6 item, yaitu terkait dengan benchmark, HPSS, solar, kemudian temper, dan user benchmark variable. Kemudian untuk menjalankan Cloudera, di sini kita bisa melihat untuk flow-nya ya, dengan cara mengetikkan terminal seperti ini, yaitu sudo kita bisa ngeklik sini, kita bisa copy saja, tapi kemudian di sini paste. Sini sudah muncul, kamu harus memilih spesifikasi antara Express atau Enterprise, sehingga kita bisa memilih Express. Yang contoh Express saja, sudo kemudian home, kemudian Cloudera, terus kemudian Cloud Manager, Express, 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 kemudian kita false. Oke, kita tunggu. Ini proses untuk menjalankan Cloudera itu sendiri melalui terminal dengan format Express. Kita tunggu sampai ada notifikasi dari Quickstart yang menunjukkan adanya username dan juga password Cloudera. Kita tunggu prosesnya Cloudera-nya.
Ketika sudah muncul sukses, you can now log into Cloudera Manager for Quickstar VM Browser. Di sini ada username dan juga password. Username dan password ini kita bisa gunakan untuk mengakses Cloudera Quickstar. Dimana untuk Quickstar itu sendiri kita bisa mengakses dengan Quickstar Cloudera dengan port 7180. Langsung saja kita ini close untuk terminal Express-nya. Kita kemudian langsung masuk di Mozilla Firefox-nya, kita klik 7850. Itu kita perbesar, maximize, Cloudera 7, 70, 7080. Kita cek apakah benar. 7180. 7180. Ini informasi untuk operasi Police, dimana kita agree aja. Jadi username-nya adalah yang tadi Cloudera, kemudian passwordnya adalah Cloudera. Kemudian kita login, ini untuk mengingatkan, kita bisa langsung remember aja. Nah, di sini sudah muncul untuk Quick Start untuk Home Cloudera Manager. Jadi kita sudah berhasil untuk mengakses Cloudera Manager di Cloudera itu sendiri. Di sini ada beberapa function dari Cloudera itu sendiri yang nanti kita lakukan adalah actionnya adalah untuk Hue. Di mana Hue ini kita bisa mengklik dengan cara di sini ada untuk ikonnya, kemudian kita tinggal klik start, kemudian I want to run start command service Hue, kita tinggal klik start saja. Nah, di sini akan menjalankan proses Hue, di mana proses Hue itu sendiri di sini running sampai dia proses complete. Ketika sudah komplit, nanti kita bisa langsung jalankan di sini. Untuk informasi saja bahwa untuk menjalankan Hue itu sendiri, kita harus melihat apakah command prompt-nya itu sudah sukses atau belum. Ketika sudah sukses, maka kita bisa langsung mengakses di Hue-nya. Kita klik Hue, di sini sudah muncul untuk Hue Cloudera Quick Start. Di sini untuk call story-nya, ini bisa dikatakan good call. Sini sudah kita sudah berhasil untuk mengakses Hue Cloudera Quick Start. Nah, di sini kita sudah selesai. Sini tinggal kita pause saja. Nah, di sini ada informasi cluster CPU-nya untuk Cloudera-nya, untuk informasi kita bisa lihat di sini. Informasinya di sini ada. Terus kemudian ini berdasarkan auto cluster CPU-nya ya, yang digunakan. Dan untuk Hue-nya itu sendiri, di sini nanti ketika ada aktivasi usernya, dia akan jalan sesuai dengan fungsinya. Ini ada untuk trigger, jadi kita bisa mengaktifkan trigger dari Hue itu sendiri. Ini ya. Kemudian ketika ada aktivasi request dari user, dia akan menampilkan Hue server itu sendiri. CPU core usernya sudah dijalankan. Bisa lihat Hue-nya di stop, story-nya ya, pengen lihat story. Nah, di sini ada action. Action ini ketika kita jalankan tadi udah langsung jalan ya. Nah, di sini untuk bisa melihat finger-nya, audit,
apa diagnosisnya, apa aja yang dilakukan, bisa kita lihat di sini. Dan lognya untuk informasi diagnosis, kemudian ada all hostnya, kita melihat hostnya, host startnya, ini untuk physical memorinya membutuhkan sekitar 3,7 GB. Disk yang digunakan adalah sekitar 11,6 GB. Jalan adalah passwordnya kalau welcome to here. We want to traditional interface. Yes. Ya, aktif untuk itu sendiri. Oke. Sudah ada action yang kita lakukan dari user itu sendiri. Kita jalankan tadi, kita bisa melihat story-nya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ilmunya, dan untuk Windowsnya sudah saya sertakan di bawah belakang kalau mau download untuk tutorialnya juga kedua blockchain. Dan presentasi dari saya dari Ikhwani dari Universitas Indonesia kelas 19 TF1